Berikutnya kita ingin mengetahui apa itu argumen. Argumen adalah suatu usaha untuk mencari kebenaran dari pernyataan berupa kesimpulan yang berdasarkan kebenaran dari sekumpulan pernyataan yang disebut premis. Jadi argumen itu adalah kumpulan premis, kumpulan pernyataan yang mau kita cari kebenarannya sehingga bisa disimpulkan, di mana kesimpulannya pun juga bernilai benar. Jadi argumen itu adalah seluruhnya ini ya. Ini ada premis 1, premis 2 sampai premis n gitu ya, premis berapapun, dan kemudian ini konklusinya. Saya ingatkan kembali, titik 3 di sini adalah tanda yang kalau secara bahasa dia bermakna karena itu, oleh karena itu, jadi, kesimpulannya seperti itu ya. Nah, jadi ini dimana P-nya ini, P1, P2 sampai Pn ini adalah premis, dan C-nya adalah konklusi. C di sini adalah konklusi. Ini argumen itu adalah sepaket ini. Ya, jadi dia kita cari kebenarannya, kemudian ditarik kesimpulan yang juga bernilai benar. Itu adalah argumen. Terus kapan argumen dikatakan valid? Yaitu ketika konklusinya benar dengan kondisi semua premisnya juga benar. Jadi semua premis harus benar, kemudian menghasilkan konklusi yang benar, maka itu disebut valid. Sebaliknya argumennya dikatakan invalid. Untuk membuktikan, untuk menunjukkan apakah argumen itu valid atau tidak valid, itu bisa menggunakan ini. Jadi premisnya itu disatukan, dikumpulkan dengan di penghubungnya adalah menggunakan operator dan. Premis 1 dan premis 2 dan premis 3 dan seterusnya sampai premis n dalam kurung diimplikasi terhadap konklusi itu hasilnya harus tautologi, harus benar. Kalau misalnya hasilnya kontradiksi berarti invalid. Yang pasti dia harus bernilai benar untuk valid ya. Jadi kalau dia hasilnya tautologi, ini dicari menggunakan ekivalensi logis yang sebelumnya ya, menggunakan hukum-hukum ekivalen logika. Nah, itu kalau menghasilkan tautologi maka valid. Tapi kalau tidak menghasilkan tautologi maka invalid. Ini contoh. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan aturan inferensi yang tadi disampaikan ya. Sebenarnya ini udah masuk pembuktian, tapi kita coba dulu. Kita mau cek apakah dia valid atau invalid. Contoh 1. Ada 2 premis di sini ya. Premis itu adalah pernyataan ya yang bisa kita nilai kebenarannya. Ada 2 premis. Premis yang pertama itu ini ya. Jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Nah, ini adalah premis 1. Ya, sampai tanda titik ini. Berarti kalau misalnya kita ambil P-nya adalah air laut surut, Q-nya berarti tsunami datang. Kemudian di sini premis 2-nya adalah tsunami datang. Ini premis 2, titik. Jadi, nah kata jadi ini menunjukkan bahwa kalimat berikutnya itu adalah konklusinya. Jadi, air laut surut setelah gempa di laut. Sekarang kita pindahkan ke sini. Premis 1-nya, jika air laut surut, maaf ini air laut ya, jika air laut surut setelah gempa di laut itu P ya, berarti jika P maka tsunami datang, maka Q, ini premis 1. Kemudian premis 2-nya adalah tsunami datang, P maka Q, tsunami datang itu berarti Q ya, bukan P. Tsunami datang. Berarti premis 2-nya Q. Katanya di sini konklusinya adalah jadi air laut surut setelah gempa di laut. Berarti konklusinya adalah P. Pertanyaannya, apakah dia valid atau invalid? Cara ngeceknya bagaimana? Kita lihat di aturan inferensi. Ada yang sesuai nggak? Ya, jika P maka Q, premis 2-nya Q. Konklusinya P. Kita cari di sini. Jika P maka Q ada di 2 nih, ada modus ponen, ada modus tolen. Ada juga silogisme hipotesis, cuma silogisme hipotesis premis 2-nya kan berupa implikasi lagi. Sedangkan yang ini kan tunggal ya, proposisi tunggal. Berarti
kita milihnya antara ponen atau tolen. Jika P maka Q, premis 2-nya P, kesimpulannya Q. Tapi di sini premis 2-nya bukan P, bukan yang depan. Dan kesimpulannya adalah P. Nah, ini berarti bukan modus ponen. Kita lihat yang berikutnya. Modus tolen masuk nggak nih? Jika P maka Q, premis 2-nya adalah negasi dari yang belakangnya, negasi Q. Kesimpulannya negasi P. Nah, di sini premis 2-nya bukan negasi Q, bukan negasi dari yang ini. Maka dia juga bukan modus tolen. Karena bukan dari aturan inferensi manapun, kesimpulannya dia adalah invalid. Seperti itu ya. Jadi harus mengikuti aturan inferensi yang tadi sudah disampaikan. Selanjutnya untuk contoh 2. Jika 5 lebih kecil dari 4, maka 5 bukan bilangan prima. Itu premis 1. Premis 2-nya 5 tidak lebih kecil dari 4. Kita lihat di sini. Jadi kita ambil P-nya adalah 5 lebih kecil dari 4. 5 bukan bilangan prima. Nih ya. 5 untuk P-nya 5 lebih kecil dari 4, Q-nya 5 saya ambilnya bukannya ini nanti saya jadikan negasi ya. Maka 5 bukan bilangan prima ini saya jadikan negasi dari Q. Karena di sini saya ambilnya 5 bilangan prima. Kemudian premis kedua 5 tidak lebih kecil dari 4, berarti kan negasi dari P-nya. Kemudian konklusinya adalah 5 adalah bilangan prima. Sekarang mau kita buktikan dia valid atau invalid. Ini ya. Pernyataan pertama, premis yang pertama itu jika 5 lebih kecil dari 4, berarti P, maka 5 bukan bilangan prima. Saya ambil Q-nya 5 bilangan prima. Berarti di sininya adalah kalau bukan berarti ya negasi Q. Nah, ini kenapa pentingnya menulis P-nya apa, Q-nya apa. Karena bisa jadi ada orang yang ngambil Q-nya adalah 5 bukan bilangan prima. Tidak salah ya, itu bebas. Pengambilan P dan Q itu dibebaskan. Tapi yang penting kesininya sesuai. 5 bukan bilangan prima berarti Q, premis 2-nya adalah 5 tidak lebih kecil dari 4, berarti negasi dari P. Kemudian katanya konklusinya adalah 5 adalah bilangan prima Q. Nah, kita lihat lagi modus ponen. Ini ya, modus tolen atau atau silogisme hipotesis. Tapi kalau silogisme hipotesis itu dua-duanya dalam bentuk implikasi, berarti antara ponen sama tolen. Perhatikan kalau ponen itu premis 2-nya sama dengan depannya. Ini tidak sama dengan depannya. Kalau modus tolen itu negasi dari yang belakang. Ini bukan negasi dari yang belakang. Maka tidak perlu lagi kita consider konklusinya ya. Ini sudah jelas-jelas invalid karena tidak mengikuti aturan manapun. Seperti itu ya. Kemudian contoh yang ketiga. Jika 17 adalah bilangan prima, maka 3 tidak habis membagi 17. Nah, 17 adalah bilangan prima, ini adalah P, Q-nya adalah 3 habis membagi 17. Saya ambilnya tanpa kata tidak ya. Boleh mengambil segini langsung jadi Q juga tidak masalah. Ya, ini adalah P, ini adalah negasi Q, ini adalah Q-nya. Kemudian konklusinya adalah negasi P. Kita lihat apakah argumen ini valid atau tidak. Premis satunya, jika 17 bilangan prima berarti P, maka 3 tidak habis membagi 17. Nah, ini karena ada tidaknya berarti negasi Q. Sedangkan premis 2-nya adalah 3 habis membagi 17. Langsung kita gunakan Q. Konklusinya katanya adalah 17 bukan bilangan prima, negasi dari P. Bukan bilangan prima. Sekarang kita lihat, ada nggak dia mengikuti aturan inferensi nggak? Ponen. Ponen harus sama dengan bagian depannya. Ini tidak sama. Ya, berarti bukan pakai ponen. Kemudian tolen. Tolen itu dia negasi dari yang belakangnya. Perhatikan. Apakah Q negasi dari negasi Q? Betul ya, karena menggunakan negasi ganda, hukum negasi ganda. Kan ini adalah bentuk negasinya ya. Bentuk negasinya. Sehingga bisa menggunakan modus tolen. Apa hasilnya? Ketika sudah ada negasinya dari yang belakang, hasilnya adalah negasi dari yang depan. Negasi dari yang depan, negasi P. Berarti untuk yang nomor 3 ini
valid. Begitu penggunaan aturan inferensi yang sederhana.